menyampaikan hasil dari diskusi kami tadi. Pertanyaan pertama, apa yang Anda ketahui tentang Pancasila? Jadi hasil kelompok kami, Pancasila merupakan ideologis bangsa Indonesia yang berasal dari bahasa Sanskerta, sila yang berarti aturan, prinsip atau asas. Jadi Pancasila merupakan asas ideologi bangsa Indonesia yang lahir pada 1 Juni disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang kedua adalah gotong royong. Gotong royong merupakan pengapalan dari Pancasila sila ketiga, yaitu dari Persatuan Indonesia. Yang ketiga bermusyawarah. Lalu pertanyaan kedua, organisasi apa saja yang dilarang di Indonesia? Dan dari kelompok kami, Partai Komunis Indonesia. Kenapa Partai Komunis Indonesia dilarang? Karena ideologi komunis tidak akan pernah sesuai dengan ideologi Pancasila. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kemudian jamaah Islamiyah pernah mendengar tragedi bom Bali? Belum ceritakan dong. Peristiwa Amrozi, peristiwa bom Bali, peristiwa 27 Juli. Ada lagunya. Nah itu, jadi jamaah Islamiyah ini mengajarkan untuk melakukan bom bunuh diri. Dan dalam Islam itu tidak diajarkan, apalagi di dalam Pancasila. Yang ketiga, apa saja yang mengancam kelangsungan NKRI? Kurangnya persatuan dan kesatuan. Contoh, kita ini berbeda-beda, dari banyak suku, dari banyak bahasa, dari banyak keluarga, dari banyak individual, kita berbeda. Dan karena kurangnya persatuan dan kesatuan itu bisa mengancam NKRI. Maka dari itu, kita di sini satu guru satu ilmu, kita bersatu untuk menjaga kebersamaan NKRI. Sallallahu alaihi Muhammad. Lalu kurangnya kesadaran bahwa pentingnya persatuan itu, bahwa pentingnya NKRI itu ada. Kenapa kalau NKRI tidak ada, negara ini diganti menjadi negara dengan ideologi yang lain, maka mungkin kita akan terpecah belah. Bahwa kita bisa dan kita harus buktikan bahwa Indonesia itu kuat, Indonesia itu mampu, dan Indonesia itu jaya. Jangan mau kita diinjak-injak oleh negara lain, apalagi tersusun oleh ideologi dari bangsa lain. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Yang kelima, makna Bhinneka Tunggal Ika. Kita pasti semua di sini tahu ya, Bhinneka Tunggal Ika itu meskipun berbeda-beda kita tetap harus satu. Nah itu tadi, persatuan dan kesatuan. Pancasila. Nama sebutin Mbak. Oke, nama saya Nurbaiti Asyari Lubis. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil diskusi tabu adalah dasar negara Republik Indonesia. Pancasila itu berasal dari kata panca dan sila. Panca itu berapa? 5. Sila itu silanya, karena silanya ada 5, makanya disebut dengan Pancasila. Itu penjelasan pendeknya, karena kita mengetahuinya segitu. Terus Pancasila negara, kita bersemboyan pada Bhinneka Tunggal Ika dan berideologi atau berpegang teguh pada Pancasila, karena di situ Pancasila mengandung 5 sila yang semuanya bisa. Dan yang terakhir itu Konghucu itu, dan telah radikalisme atau fanatisme dan egoisme itu. Jadi di dalamnya tidak terkandung nilai-nilai yang harusnya kita pegang atau kita sebut dengan PBNU. Pertanyaan yang ketiga, apa saja yang dapat mengancam kelangsungan NKRI yang dapat mengadu domba masyarakat? Ujian kebenciannya nggak secara terang-terangan, tetapi secara halus, yaitu menggerogoti ideologi kita. Di dalam organisasi itu tidak ada Pancasila, jadi dia menggerogotinya pelan-pelan, nggak langsung saya benci ini Pancasila, saya benci NKRI, saya benci, nggak kayak gitu dia, tapi secara perlahan, secara halus, yaitu tadi mengandung fanatisme. Dan 45 ada di bulu leher, dan dia itu mencengkram, cengkramannya itu kuat. Itu yang bisa buat kita itu kayak mencengkram kuat Bhinneka Tunggal
Tunggal Ika di situ tulisannya. Sukunya, banyak agamanya, banyak juga perbedaan-perbedaan, tetapi disatukan oleh bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Kalau kita bahasa suku nggak cuma satu, banyak suku. Saya sendiri itu keturunan dari suku Batak yang orang tahu, karena saya memegang marga Bugis. Terus ada lagi suku yang lain, suku Lampung, suku Jawa, suku Sunda. Kenapa kita kok harus megang Bhinneka Tunggal Ika? Karena kalau kita berdiri sendiri itu nggak bisa. Kita harus dari tim kami, betul? Mungkin akan ada sedikit tambahan dari yang ini tadi, Pancasila. Perlu diingat, Pancasila adalah salah satu dari 4 pilar. Ya. Anda tahu semua pilar itu apa? Pilar? Pilar apa? Pihak. Ini pilar. Itu pilar. Pilar Indonesia itu ada 4. Yang pertama itu Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI dan pada tahu nggak lo? Dan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila ini kenapa diletakkan yang paling atas? Yang kedua, sudah telah disepakati oleh pemerintah dan undang-undang dan lain, bahwasanya organisasi ini dilarang oleh pemerintahan Pancasila dan negara Indonesia. Jadi yang pertama ada PKI. Kalau PKI ini terbit dari zaman sebelum kita yang sekarang, dari zaman penjajahan, karena PKI itu keras, Partai Komunis Indonesia. Di situ mengancam keberlangsungan NKRI. Di sini pertanyaan sudah jelas, apa saja yang mengancam keberlangsungan NKRI? Kita saja sebenarnya sudah mengancam. Ya, kita saja karena sudah mengancam kalau hidup kita tidak berdasarkan dengan Pancasila, tidak berdasarkan dengan undang-undang dan lain-lain, menyeleweng dan lain-lain. Nah, itu berbeda-beda tapi tetap satu. Tungguin ya. Berbeda-beda tapi tetap satu. Dari mana Anda berasal? Kalau masih daerah Indonesia, apapun suku Anda, apapun agama Anda, apapun golongan Anda, nasab Anda seperti apa, kalau masih hidupnya di Indonesia, berarti Anda masih warga negara Indonesia yang harus berbhinneka tunggal ika. Betul. Jadi terlebih lagi Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Harus ada kerukunan, saling toleransi antara satu sama lain. Dan perlu dicatat, kalau ada catat berarti diingat ya. Di situ di depan kita sudah ada gambar Garuda yang ada hubungannya, sudah ada Bhinneka Tunggal Ika, terus di dalamnya ada juga Pancasila. Jika Bhinneka Tunggal Ika lalu kelima Pancasila itu sudah ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah Garuda itu satu, itu bagaikan Indonesia, semua akan erat bersama Indonesia.
Indonesia. Kita. Pancasila. Satu kita. Indonesia merdeka. Dong minggir dong, minggir dong. Pancasila. Santri Pancasila hebat. Santri Pancasila hebat. Terima kasih. Saya Farida, mewakili kelompok saya akan menjelaskan jawaban-jawaban dari Panca dan Sila. Panca itu artinya 5, Sila itu dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar negara Indonesia yang wajib kita pegang teguh sebagai warga negara Indonesia. Kemudian contohnya, contoh dari penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Yang pertama dari poin pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita sebagai warga negara wajib punya keyakinan. Kita harus punya keyakinan. Apapun agama kita harus berpegang teguh dengan agama itu. Ya, karena agama menjadi pegangan dalam kita menjadi seorang manusia yang seutuhnya. Persatuan Indonesia. Kenapa kita harus bersatu ya? Contoh kecil, contoh. Lidi tahu Lidi ya? Lidi kalau cuma satu bisa buat nyambung nggak? Nah jadi supaya lidi itu bisa berfungsi dengan baik menjadi sapu, lidi-lidi yang berserakan yang belum ada pasangannya, belum ada kelompoknya, itu jadi satu, lalu bisa jadi sapu, berfungsi dengan baik, membersihkan kotoran-kotoran yang ada. Nah, jadi di Indonesia itu kan berbeda ras, terus suku, agama, bahasa, itu jangan jadikan perbedaan. Tetap kita harus bersatu, jangan mentang-mentang dia bukan orang Jawa, saya orang Jawa terus saya nggak mau berteman dengan dia. Mentang-mentang dia putih, saya nggak putih, saya nggak mau berteman dengan dia. Enggak, kita harus tetap bersatu. Organisasi yang dilarang itu yang baru-baru ini Khilafatul Muslimin, ya. Mengapa dilarang? Karena organisasi ini ingin menggantikan negara Indonesia Pancasila diganti dengan negara Islam. Sedangkan kita tahu di Indonesia itu semua itu beragam agamanya, tidak hanya Islam, ada Katolik, Buddha, Hindu, Kristen. Nah itu jadi itu dilarang. Lalu yang kedua yaitu PKI, Partai Komunis Indonesia. Itu sudah sangat menjelaskan dengan jelas bahwa komunis itu tidak punya kepercayaan, sedangkan itu bertentangan dengan sila kita yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Itu bertentangan. Maka dari itu dilarang di Indonesia. Mengancam kelangsungan NKRI itu adalah kita sendiri, kita yang tidak mau mengamalkan Pancasila. Karena di dalam Pancasila itu sudah mencakup semuanya. Kalau kita tidak mau memegang teguh, itu yang bisa menghancurkan NKRI. Mulai dari tadi persatuan, keadilan, permusyawaratan, ketuhanan yang Maha Esa itu menjadi pilar kita dalam bernegara. Itu yang menjadi pilar NKRI kita. Kalau salah satu pilar itu hancur, yaitu bisa membuat NKRI kita juga gampang terpecah belah. Garuda kita bisa lihat sifatnya itu dia gagah, perkasa, pemberani. Terus kenapa dijadikan lambang? Kita bisa lihat dari sifatnya tersebut. Lalu kemudian dia menghadap ke kanan, kepalanya menghadap ke kanan. Itu menunjukkan bahwa manusia harus berpikir hak, tidak boleh berpikir yang batil. Lalu cakarnya kakinya itu mencentram erat semboyan kita, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Itu kita sebagai warga negara harus mengikuti sifat Garuda, memegang teguh semboyan kita, karena semboyan kita itu sangat penting. Juga, nah, maknanya sudah sangat kita pahami sekali bahwa apapun perbedaan, tidak ada perbedaan, justru tidak ada perbedaan. Kita harus tetap satu. Manusia itu adanya keberagaman tersebut justru membuat kita akhirnya bisa bersatu, ya. Bayangin kalau misalnya kita nggak ada bedanya, ya nanti gimana, susah kan? Nggak ada apa ya? Kalau kayak lukisan itu putih nggak ada warnanya kan hambar, boring ya, bosen. Jadi ketika ada perbedaan, siapa kita?
Pancasila. NKRI.